Ya, selamat malam, selamat bergabung Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini, acara seminar yang akan dibawakan oleh Jordi Sidarta ya. Baik, silakan Pak Budi Kartiko dimulai. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya, jadi malam hari ini kebetulan kita mendapat tamu yang cukup menarik, yang kebetulan masih muda, usianya juga masih muda, yaitu Mas Jordi Sidarta. Nah, Mas Jordi ini kebetulan sudah banyak belajar tentang fisionomi, nyebutnya ya fisionomi itu sebuah strategi untuk mengenali seseorang dalam waktu singkat. Nah, ini penting banget buat kita gitu yang kebetulan memang nantinya banyak bertemu dengan orang sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan di mana kita bisa menghadapi seseorang gitu kan. Kadang-kadang kita susah tuh masuk seseorang, tapi kalau kita sudah bisa mengenal, jadi kita mulainya dari mana nih masuknya. Orang ini kira-kira kalau ditegur seperti ini seperti apa gitu kan. Nanti kita bisa lihat karakternya. Nah, ini sangat membantu kita juga untuk berbisnis, bernegosiasi. Nanti juga mungkin ada banyak masukan apakah ini bisa bernegosiasi, ngelihat orang, wah ini negosiasinya agak susah nih, ketemu orang seperti ini dan sebagainya. Menarik sekali. Nah, tidak panjang lebar, kami mau perkenalkan nanti dengan silahkan Mas Jordi Sidarta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke dalam materi. Silakan Mas Jordi. Oke, malam Pak Budi, malam Pak Haryo, malam Bapak Ibu Malam. semuanya. Thank you sudah memberikan kesempatan buat saya sharing hari ini. Oke, mungkin sebelum saya perkenalan diri, saya izin sedikit ya Pak Budi, Pak Haryo, dan teman-teman. Saya mau Silakan. intermezzo sedikit. Dikarenakan saya memang sejak lahir punya masalah di penglihatan, mungkin nanti sepanjang sesi berjalan saya tetap akan tayangkan slide. Cuma mungkin saya tidak akan plek-ketiplek membaca semua yang tertulis di slide. Jadi slide tetap akan saya jalankan agar Bapak Ibu bisa belajar, tapi saya akan lebih banyak cerita ke arah sisi praktikalnya. Boleh ya? Oke. Boleh, boleh. Silakan Pak Jordi. Oke. Enak aja, Nah, jadi kita saya diskusinya mungkin lebih enak. langsung saya mungkin langsung share screen sebentar. Kok begini? Sebentar, sebentar. Ini saya kepencet apa nih? Sebentar, sebentar. Ini saya kepencet apa nih? Oke, sebentar, sebentar. Saya share screen dulu. Eh, Ya, Sebentar, sebentar ya Pak. Maaf, maaf. Oke. Ini slide saya sudah nampak belum Bapak Ibu? sudah, sudah. Oke, sudah ya. Nah, sebelumnya saya juga bukan hanya ingin memperkenalkan tentang diri saya, ingin menceritakan dulu tentang siapa sih guru dan mentor saya yang menemukan materi atau menemukan strategi freestyle fisiognomi ini. Ya, Jadi ini sedikit profil dari guru saya. Beliau adalah Bapak Fuad Hasan. Singkat cerita, pada tahun 2001, beliau terpaksa harus ikut merantau bersama orang tuanya ke Kairo, Mesir. Karena memang waktu itu orang tuanya ada tugas lah, ada pekerjaan di Mesir, di Kairo. Di sanalah akhirnya Pak Fuad ini bertemu dengan orang Gipsi, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu apa itu orang Gipsi itu adalah orang Mesir yang masih ada keturunan atau masih ada darah Indonesia. Di sanalah akhirnya beliau banyak belajar tentang berbagai macam ilmu metafisika. Di antaranya ilmu fisiognomi yang akan kita bedah malam hari ini. Dan akhirnya beliau pun jadi belajar yang lain tuh, belajar sampai ke arah face reading, micro expression, bahkan sampai ke membaca kartu tarot. Nah, begitu beliau kembali ke Indonesia, beliau mengembangkan lagi ilmu ini dikombinasikan dengan ilmu hipnoterapi dan NLP. Nah, itu singkatnya ya tentang guru saya. Nah, ini sedikit tentang saya Bapak Ibu.
Sekali lagi buat yang belum kenal saya, nama saya Jordi Siddhartha. Saya adalah Certified Trainer Freestyle Physiognomy dari Alpro Consulting ya. Lalu saya juga merupakan Certified Numerology Instructor by Sage Divine Academy, Certified Tarot and Lenormand Instructor by Sage Divine Academy, Certified Dream Spell Astrology Trainer by Lucid Ashram Academy, dan puji Tuhan saya juga merupakan seorang entrepreneur dan investor. Saya merupakan penulis dan koordinator 13 proyek buku yang bergerak di bidang bisnis dan pengembangan diri. Dan saya, puji Tuhan, juga dipercaya menjadi bintang tamu di berbagai program-program pengembangan diri, entah itu di radio maupun TV-TV nasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama malam hari ini ya, yang akan membahas tentang strategi mengenali kepribadian atau karakter seseorang lewat kesan pertama, banyak dari Bapak Ibu yang akhirnya mungkin tanya, Jo, fisiognomi sendiri itu sebetulnya maksudnya tuh apa sih? Itu tuh makanan apa sih? Kok gua nggak pernah dengar gitu ya. Nah, sebelumnya saya juga izin membuka dengan sebuah cerita nih Bapak Ibu. Saya sendiri sebetulnya mendengar ilmu fisiognomi ini sudah lama. Udah dari beberapa tahun yang lalu lah. Cuma memang dari dulu saya mengurungkan niat untuk belajar ilmu tersebut. Kenapa? Karena waktu itu yang ada di benak saya, kalau saya mempelajari fisiognomi, artinya saya harus menganalisa titik-titik yang ada di tubuh manusia, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, tahukah Bapak Ibu, kalau kita total semua titik yang ada di tubuh manusia, itu bisa sampai 3.500 titik, Bapak Ibu. Banyak Bukan 35 titik loh, 3.500 titik. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Ini mohon maaf saya bilang ya, orang yang penglihatannya normal aja, kalau mereka disuruh menganalisa, maaf ada yang bocor ya. Yang bocor di dulu sebentar. Nama saya seorang pediatri dokter anak. Ya. Saya Pak Aryo ada yang Oke, ya. Thank you Pak Budi, thank you Pak Haryo. Ya. Jadi gini. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Orang yang penglihatannya normal aja, kalau suruh menganalisa apalagi menghafal 3.500 titik yang ada di tubuh manusia, saya berani garansi itu pasti mumetnya setengah mati Bapak Ibu. Apalagi saya. Betul ya? Makanya kenapa waktu itu ya saya mengurungkanlah niat untuk belajar ilmu itu dan saya fokus untuk belajar ilmu metafisika yang lain dulu kayak numerologi, astrologi, dan teman-temannya. Hingga suatu hari, waktu guru saya Pak Fuad ini buka kelas mengenai freestyle fisiognomi, saya memberanikan dirilah untuk tanya ke beliau. Saya bilang gini, saya biasa manggil dia kan Pak D ya. Pak D, saya tertarik belajar ilmu Bapak. Cuma saya punya kendala nih Pak di penglihatan. Kira-kira bisa nggak saya belajar? Tahu nggak Bapak Ibu, guru saya bilang apa? Halah, jangankan elu, Jo. Orang yang amit-amit, matanya buta total aja, pasti masih bisa menganalisa kepribadian orang pakai ilmu gua. Dan disitulah akhirnya guru saya juga cerita. Pak Fuad itu ternyata sejak lahir menderita penyakit hidrosepalus. Atau mungkin mohon maaf ya, Bapak Ibu pasti tahu ya hidrosepalus. Jadi kepalanya besar. Dan ternyata dari hidrosepalus itu pun mengganggu penglihatan beliau juga. Tapi ya siapa sangka beliau bisa menjadi ahli di bidang ilmu ini. Jujur Bapak Ibu, awalnya saya nggak percaya juga. Saya pikir ya masa sih segampang itu ilmunya. Dan ternyata emang betul, begitu saya ikutan kelasnya, baru hari pertama saya langsung dibuat tercengang sama ilmu ini. Emang ternyata betul-betul sekeren itu Bapak Ibu. Nah,
Di hari pertama itu akhirnya saya menyimpulkan apa sih sebetulnya fisiognomi. Simpelnya gini Bapak Ibu, fisiognomi sendiri adalah ilmu untuk menganalisa karakter, kepribadian, hingga perilaku unik seseorang yang diamati mulai dari ujung kepala sampai setengah badan Bapak Ibu, sampai ke arah pinggang. Cara pengamatannya gimana? Dengan berbagai macam metode. Satu, dengan metode first impression atau kesan pertama yang akan kita pelajari dan kita bedah hari ini. Terus kedua, kalau nanti Bapak Ibu punya waktu dan punya kesempatan ya untuk belajar ilmu ini lebih advance, kita akan belajar dan kita akan mengamati kepribadian seseorang itu lewat bentuk wajahnya, lewat tekanan suaranya, bahkan seperti yang saya sampaikan ke Pak Budi tadi di awal-awal. Kita bisa menganalisa kepribadian seseorang lewat parfum, lewat aroma parfum yang orang tersebut gunakan. Dari sini saya baru sadar Bapak Ibu, oh iya juga ya. Jadi kalau misal satu panca indera kita ada kelemahan, kita bisa menggunakan indera-indera yang lain nih untuk mengamati atau untuk membaca perilaku seseorang. Sekeren itu Bapak Ibu. Dan dari ilmu ini juga akhirnya saya sadar ya, kenapa kita kalau misalnya lagi foto nih, kita misalnya foto KTP atau foto paspor atau foto SIM ya, foto untuk surat-surat berharga lah. Kita akan diminta untuk membuat foto setengah badan atau setidaknya sampai ke batas dada sini. Karena ya alasannya itu Bapak Ibu, foto kita nanti akan dilihat, dianalisa oleh orang-orang yang dianggap ahli di bidang pengamatan seperti ini. Jadi udah terjawab ya Bapak Ibu ya, kenapa harus fotonya setengah badan. Oke. Kalau gitu sekarang kita akan langsung masuk ke materi utamanya, yaitu kesan pertama. Sebentar. Oke, di sini saya bacakan ya Bapak Ibu. First impression atau sebuah kesan pertama merupakan sebuah catatan penting, bahkan menjadi alarm pertama yang Anda patut waspada, juga pahami betul datanya agar bisa sangat membantu Anda mengenal kepribadian manusia dari aneka atribut yang ada pada dirinya. Oke, Bapak Ibu. Orang sering tanya sama saya gini, Jo, yang namanya kesan pertama itu kan masih bisa salah ya, Jo? Saya sering tuh ketemu orang misalnya hari ini saya ngeliat kok kayaknya orang ini karakternya begini, kepribadiannya begini. Ternyata setelah saya udah kenal orang ini beberapa bulan atau 1 tahun, kok ternyata karakter dan kepribadiannya berbeda ya dengan apa yang saya lihat waktu pertama kali. Apakah saya bilang itu salah Bapak Ibu? Enggak salah kok. Apa yang orang lain seringkali pikirkan itu benar juga. Apalagi di zaman modern kayak sekarang Bapak Ibu. Yang namanya memanipulasi kesan pertama itu sangat-sangat mungkin terjadi. Entah itu lewat pakaian, lewat gaya rambut, termasuk lewat make up ya, terutama kalau perempuan nih, lewat make up yang digunakan. Atau mungkin kalau di dunia online atau dunia maya, sekarang kan banyak tuh yang namanya filter-filter. Entah itu foto atau video. Jadi sangat mungkin sebetulnya untuk memanipulasi first impression atau kesan pertama. Namun gini Bapak Ibu, satu hal yang berani saya garansi atau berani saya pastikan. Pada saat kita ketemu seseorang, kalau tiba-tiba di tubuh kita ini kita mulai merasakan sinyal-sinyal yang nggak nyaman, kita mulai merasakan ada sesuatu yang nggak nyaman nih di tubuh kita,
tandanya orang ini patut diwaspadai. Orang ini patut gimana ya, Bapak Ibu harus hati-hatilah sama orang tersebut. Pertanyaannya, sinyal seperti apa sih yang akan kita rasakan di tubuh? Nanti saya akan bahas lagi. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau di tubuh Bapak Ibu sudah mulai merasakan sinyal-sinyal yang nggak nyaman, jangan lawan itu. Jangan tentang itu. Satu hal yang sekali lagi berani saya garansi, sejak manusia lahir, kita itu sudah diberikan sebetulnya tools atau alat yang begitu canggih dari Tuhan atau dari Sang Pencipta. Sayangnya, kita seringkali tidak mau peka sama sinyal-sinyal itu. Kita nggak mau terus melatih sinyal-sinyal itu. Akhirnya yang terjadi, kita hanya berpikir gini, oh, kalau kita mau bisa baca orang, ini hanya orang-orang yang terpilih aja yang bisa lakukan itu. Hanya orang-orang yang punya indera keenam lah, mata ketiga lah, mata ketujuh lah, atau mungkin mata batin lah, anak indigo lah. Padahal mah sebetulnya enggak, Bapak Ibu. Semua makhluk hidup ya, termasuk hewan, itu semuanya sudah diberikan sama Tuhan kekuatan yang begitu canggih. Cuma ya itu dia, kita nggak mau latih dan kita nggak mau peka. Kita seringkali mengabaikan sinyal-sinyal di tubuh tersebut. Namun gini Bapak Ibu, perlu saya ingatkan juga ya, kita belajar ilmu ini sebetulnya bukan berarti gini. Contoh nih, misalnya saya ketemu dengan calon prospek, atau saya ketemu dengan calon partner bisnis. Saya ngerasa nggak nyaman nih ketemu dia. Bukan berarti setelah itu kita langsung bubar, kita langsung kabur gitu aja. Jangan Bapak Ibu. Semaksimal mungkin, jangan tunjukkan ke lawan bicara kita kalau kita tuh nggak nyaman sama dia. Jadi, maaf, kita tetap stay cool aja, kita tetap, ibaratnya gimana ya, etika tetap dijaga lah. Semaksimal mungkin tetap ya kita layani dia, kita ngobrol, tetap fokus aja gitu loh, ke isi obrolannya. Namun minimal dengan Bapak Ibu belajar ilmu ini, Bapak Ibu di awal udah punya senjata duluan nih. Sehingga Bapak Ibu nantinya nggak kena jebakan Batman yang dibuat sama lawan bicara kita. Kalau ternyata emang lawan bicara kita nih nggak beres gitu ya. Oke Bapak Ibu, sampai sini saya bicara kecepatan nggak Pak Budi? Cukup, oke, nggak jadi masalah. Aman ya Pak ya? Clear, aman. Siap. Oke, saya lanjut. Nah, orang seringkali juga kalau saya tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk Anda bisa mengenali kepribadian seseorang? Mungkin boleh deh yuk Bapak Ibu boleh tulis atau mungkin boleh on mic juga. Bapak Ibu bisa tahu ini lawan bicara Bapak Ibu orangnya beres atau enggak. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kita nggak usah ngomong sampai yang terlalu jauh-jauh dulu deh kepribadiannya seperti apa. Cukup kita bilang orang ini beres atau enggak, orang ini baik atau tidak. Butuh waktu berapa lama buat Bapak Ibu bisa tahu kira-kira? Beberapa detik. Berapa detik? Oke, ada lagi? Nah, Ada yang Kurang dari ada yang 1 5 menit. detik, ada yang 15 menit, Pak Mas Jordi. oke, siap. Thank you Bapak Ibu buat responnya. Gini Bapak Ibu, saya pernah loh tanya ini sama orang, dan tahu nggak orang jawabnya apa? Saya butuh waktu 30 menit bro buat tahu tentang kepribadian orang. Saya udah mikir, gile, lama aman. Terus ada yang bilang, oh saya butuh waktu 10 sampai dengan 15 menit. Nah buat saya Bapak Ibu, itu pun masih terlalu lama. Waktu yang paling ideal untuk bisa menganalisa ini orang minimal beres atau enggak, itu cukup di 7 sampai dengan 15 detik pertama Bapak Ibu. Gampangnya gini, kalau dalam 7 detik pertama Bapak Ibu sudah mulai merasakan
sinyal-sinyal yang tidak nyaman di tubuh Bapak Ibu, tandanya orang tersebut tuh memang nggak beres. Atau kalau istilahnya anak sekarang tuh red flag atau bendera merah gitu ya. Red flag. Kalau istilahnya anak seusia saya sekarang nih, Gen Z ya. Nah, jadi kalau saya biasanya saya akan lakukan ini Bapak Ibu. 7 detik pertama saya gunakan untuk analisa tahap awal. Kalau misalnya udah mulai timbul sinyal-sinyal yang nggak nyaman di tubuh saya akan pakai detik ke-8 sampai detik ke-15 untuk sekali lagi cross-check. Kalau sinyal di tubuh saya ini semakin nggak nyaman, tandanya memang orang ini nggak beres. Ya, pertanyaannya sekarang kenapa cuma boleh di 15 detik? Kenapa nggak boleh lebih? Nah, based on pengalaman saya Bapak Ibu, biasanya mulai detik ke-16 ke atas, yang terjadi adalah bukan feeling dan insting Bapak Ibu lagi yang bermain. Tapi logikanya Bapak Ibu yang akhirnya bermain. Kalau logika sudah bermain, ujung-ujungnya kita malah jadinya berkompromi Bapak Ibu. Misalnya contoh nih, saya ketemu si A. Saya rencana mau partneran bisnis nih sama si A. Saya udah tahu nih dari awal, saya dari ngelihat, waduh ini orang kok kayaknya nggak beres ya. Cuma karena saya mikir nih, aduh ini mah cuma perasaan saya aja kali. Ini mah cuma bisa-bisanya saya aja kali. Udah deh, jangan dipikirin deh. Gimana pun juga kan si A ini temennya mama saya atau temennya papa saya. Udah deh, saya jangan mikir yang macem-macem. Saya jangan mikir yang aneh-aneh. Endingnya apa Bapak Ibu? Kita kejebak sama dia. Karena kita menghiraukan sinyal-sinyal tersebut. Gitu. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu, bukan berarti setelah kita merasa nggak nyaman, udah kita main kabur begitu aja. Nggak nyampe semenit ketemu kita main kabur. Nggak Bapak Ibu. Tetap harus layani sebaik mungkin, tapi minimal Bapak Ibu sudah punya proteksi duluan nih di awal. Agar Bapak Ibu tidak gampang percaya. Atau Bapak Ibu nggak gampang ngikut orang tersebut. Ya. Nah, pertanyaannya gini. Saya pernah dapat pertanyaan nih Bapak Ibu. Jadi, kamu kan bilang 7 detik pertama. Saya pernah tuh ngalamin. 4 detik pertama waktu saya ketemu orang, saya ngerasa nyaman. Tapi mulai detik ke-5, detik ke-6, detik ke-7, kok tiba-tiba jadi nggak nyaman ya? Nah, kalau seperti ini, tandanya bisa jadi kalau memang akhirnya Bapak Ibu berpartner bisnis atau kerjasama dengan orang tersebut, di awal mungkin kelihatannya nyaman-nyaman aja. Oke-oke aja, fine-fine aja. Tapi endingnya nggak enak. Ujungnya nggak enak. Itu Bapak Ibu. Nah, satu lagi nih yang mau saya tambahkan juga. Di sini untuk para ibu-ibu nih ya, untuk para wanita, sebetulnya 7 detik itu terlalu lama buat ibu-ibu semua. Ibu-ibu tuh kalau yang saya amati ya, cukup 3 detik pertama sebetulnya bisa langsung tahu ini orang benar atau enggak. Itulah uniknya wanita. Itulah sebetulnya berkat yang Tuhan kasih buat para ibu-ibu. Makanya beruntunglah buat para ibu-ibu dan para wanita yang hadir di Zoom malam hari ini. Anda tuh sebetulnya sudah diberikan kesaktian yang luar biasa. Cuma kita seringkali jarang mau latih. Itu aja. Oke? Sebentar. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Buat yang dari tadi penasaran nih. Sinyal seperti apa sih yang sebetulnya akan kita rasakan kalau kita ketemu sama orang yang membuat kita nggak nyaman? Nah, pastinya Bapak Ibu, di sini kita harus fokus ke panca indera kita nih. Ke 5 indera yang kita miliki. 1, visual. Kalau visual mah gampang lah ya. Kita kalau misalnya ngelihat itu orang kayaknya penampilannya udah nggak meyakinkan.
itu orang penampilannya kayaknya udah nggak menarik, ya gimana kita mau kerja sama, gimana kita mau partner bisnis sama dia. Lalu yang kedua, ada yang namanya auditory. Kita juga bisa dengerin nih, dari cara dia bicara, cara dia menanggapi pertanyaan kita, cara dia menjawab, ini nyambung nggak? Enak nggak diajak ngobrol? Lalu nada bicaranya seperti apa? Meyakinkan nggak? Sekarang ibaratnya gini, Bapak Ibu misalnya mau ketemu dengan partner bisnis. Tapi baru pertama kali ketemu nih, gaya ngomongnya udah gini. Pak Budi, salam kenal Pak. Saya Joldi dari Cibubur, Pak. Kira-kira kalau Pak Budi yang ada di posisi calon partner bisnis saya, mau nggak Pak terima partner bisnis kayak saya? Ya ragu-ragu sih, Pak. Pasti ragu kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau ditanya sinyal apa sih yang paling gampang untuk kita lihat pertama kali, fokus dulu di visual dan auditory. Nah, selanjutnya tinggal kita fokus ke yang lain lagi nih. Ada yang namanya gustatory atau indera pencecapan. Based on pengalaman saya Bapak Ibu, kita kalau misalnya ketemu dengan partner bisnis yang istilahnya red flag tadi atau nggak bagus, entah kenapa Bapak Ibu akan susah untuk menelan. Atau mungkin kalau Bapak Ibu minum di depan orang tersebut, entah kenapa kok bawaannya susah sekali untuk menelan. Nggak percaya? Coba kita sekarang praktek bareng-bareng. Oke? Kita praktek bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Sekarang cari posisi duduk yang paling nyaman, cari posisi duduk yang paling enak Bapak Ibu. Ya. Sekarang pejamkan mata Bapak Ibu pelan-pelan, dan mulailah tarik nafas yang dalam, hembuskan. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membayangkan kejadian-kejadian atau memori-memori yang membuat Bapak Ibu sedih, membuat Bapak Ibu kecewa, membuat Bapak Ibu marah, atau membuat Bapak Ibu sakit hati. Bayangkan terus, semakin detail gambarnya, semakin jelas gambarnya. Bayangkan terus kejadian yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman, membuat Bapak Ibu sedih, membuat Bapak Ibu kecewa, dan membuat Bapak Ibu mungkin juga marah. Bayangkan terus, bayangkan terus, bayangkan terus. Oke, kalau sudah silakan tarik nafas dulu. Hembuskan dan silakan buka matanya perlahan-lahan. Oke, Bapak Ibu, ada nggak 1-2 orang yang mau sharing apa yang barusan Bapak Ibu rasakan ketika membayangkan sesuatu yang tidak nyaman itu? Ada Nggak enak. 1-2 yang mau sharing? Nggak enak. Nah, nggak enaknya seperti apa, Pak? Nggak enaknya karena pada saat membayangkan kesedihan Mm-mm. itu jadi ingat detail gitu ya, ingat detail gambarnya dan feelingnya, perasaannya, dan kejadian-kejadiannya, Ada nggak wajahnya. sinyal tubuh, Pak? Sinyal tubuh yang dirasakan? Sinyal tubuh agak gemetar, kemudian lebih banyak ke bawah ya, zonanya kinestetik. Oke. Jadi Bapak berarti kalau saya perhatikan betul lebih dominan di kinestetik ya? ya, Siap. Thank you, Pak. Ada lagi mungkin 1-2 orang lagi yang mau sharing? Ayo silakan dari ibu-ibu yang mau sharing, mungkin lebih peka kan dari ibu-ibu.
Betul. Konon katanya kalau ibu-ibu kan feelingnya yang lebih bermain. Lebih dominan ya. Betul. Oke. Nggak Dari, apa-apa. Iya, gimana? Gimana, Pak? dari ibu ada ibu yang dari Surabaya mungkin? Ya, Oke. selamat malam Coach Dodi. Malam, Bu. Iya, apa yang Ibu rasakan? Itu rasanya cemas, gelisah. Oke, sama ya berarti Ibu sama seperti Bapak tadi ya, lebih dominan di kinestetik nih kalau saya lihat. Iya. Nah, oke, nggak apa-apa buat Bapak Ibu yang mungkin yang lain yang belum masih malu-malu nih atau masih belum bisa sharing nggak apa-apa. Nah, ini based on pengalaman saya bawakan materi ini beberapa kali. Orang banyak loh Bapak Ibu yang ternyata begitu saya cek, begitu saya suruh membayangkan memori yang nggak enak, gustatorinya mereka nih bermain banget. Bisa tiba-tiba rasanya seperti orang tersedak. Rasanya seperti orang susah sekali untuk menelan. Minum pun rasanya airnya itu nggak bisa ketelan. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya ya kalau di sini ada Bapak Ibu yang berprofesi sebagai seorang hipnoterapis atau sebagai terapis NLP, kalau mau ngecek nih, ini klien Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu sekarang nih masih ada emosinya nggak sih? Atau mungkin masalah yang dia alami nih emosinya masih seberapa kuat sih atau seberapa besar sih? Coba aja suruh dia gunakan metode yang tadi. Kalau dia masih tiba-tiba tersedak, tiba-tiba susah menelan, tandanya emosinya itu masih besar sekali sebenarnya. Kalau emosinya itu sudah netral, pasti udah nggak mungkin tersedak. Pasti menelannya lancar-lancar aja. Nah, lalu yang keempat, ada yang namanya olfactory atau indera penciuman. Nah, ini Bapak Ibu, salah satunya sebenarnya yang saya akan bahas kalau nanti kita belajar di fisiognomi yang lebih detail ya. Bapak Ibu bahkan bisa mengenali kepribadian seseorang itu lewat aroma parfum yang orang tersebut gunakan. Namun kalau misalnya ternyata nggak pakai parfum gimana? Gini, ini kalau based on pengalaman saya nih indera penciuman boleh dibilang salah satu yang paling tajam Bapak Ibu. Jadi saya kalau ketemu orang, kalau saya sudah mulai merasa tidak nyaman, hidung saya nih bisa tiba-tiba berasa aneh-aneh lah. Entah itu tiba-tiba gatal, atau mungkin tiba-tiba kok kayaknya seperti orang berhenti napas sekian detik. Kok kayaknya mau napas tuh berat bener. Itu yang biasanya akan saya rasakan kalau saya ketemu sama orang-orang yang kurang nyaman. Dan yang terakhir ada kinestetik. Nah, ini seperti yang tadi teman-teman kita sudah sharing ya. Mereka mungkin ada yang merasa badannya seperti gemetar, atau mungkin leher atau punggungnya seperti rasanya tiba-tiba pegal, atau mungkin kok tiba-tiba tangan dan kaki berasa gatal, berasa dingin, atau berasa panas sekali. Kalau ada yang seperti itu, tandanya kinestetiknya Bapak Ibu yang lebih dominan. Based on pengalaman saya, Bapak Ibu, biasanya dari 5 panca indera ini yang dominan seringkali orang gunakan itu adalah visual, auditory, dan olfactory atau indera penciuman. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kita bisa memastikan kalau analisa kita nih betul-betul akurat atau tepat? Seperti apa yang ditanyakan sama Pak Budi tadi di awal. Saya sih sekarang make simple aja Bapak Ibu. Kalau dari 5 panca indera ini, minimal ada 3 aja ya, 3 aja yang kita merasanya nggak nyaman, jangan lawan itu, jangan tentang itu. Ikutin, itu sinyal tubuh yang Tuhan kasih ke kita. Misalnya nih contoh ya,
Saya mau ketemu nih sama partner bisnis. Calon partner bisnis misalnya di bidang training. Tapi dari penampilannya saya ngelihat kayaknya udah nggak meyakinkan nih. Misalnya contoh nih ya, ini contoh. Mukanya pakai tato semua. Badannya pakai tato semua. Apalagi pas dia ketemu saya, bajunya nggak rapi pula. Pakainya misalnya baju yang tangan buntung, kelihatan semua tatonya. Belum lagi pakai celananya itu celana yang sobek-sobek pula. Secara visual udah nggak menarik. Lalu kedua, dari segi auditori. Udah penampilannya mohon maaf saya bilang kayak preman, gaya bicaranya pun kayak preman. Ini gimana saya mau ajak dia untuk kolaborasi di bisnis pelatihan misalnya. Kalau gaya tampilan luarnya aja udah kayak preman. Nah, ditambah lagi begitu saya ngobrol sama dia di 7-15 detik pertama, kok tiba-tiba hidung saya gatal misalnya. Atau tiba-tiba hidung saya seperti berat nafasnya. Udah, jangan dilawan. Tandanya itu orang nggak beres gitu loh. Tandanya nih orang emang red flag kalau istilahnya anak Gen Z sekarang. Nah, makanya Bapak Ibu, ini sedikit tips dari saya. Ketika Bapak Ibu nanti ke depannya nih mau ketemu dengan calon klien, calon prospek, atau mungkin mau ketemu sama calon partner bisnis, semaksimal mungkin, maaf, di 7-15 detik pertama itu jangan terlalu banyak ngomong dulu. Kita cukup senyum, salaman, lalu di 7 detik itu udah kasih kesempatan lawan bicara kita buat ngomong dulu. Gunakan waktu 7-15 detik itu untuk kita diam sejenak, tapi bukan cuma sekedar diam, kita menganalisa. Kita peka sama tubuh kita. Itu Bapak Ibu. Malah kalau perlu Bapak Ibu hitung aja dalam hati. 1, 2, 3, 4, hitung aja. Itu buat latihan awal ya. Kalau mungkin Bapak Ibu mau ngetes nih, emang bener dalam 7 detik bisa langsung ketahuan kepribadian seseorang? Emang bener dalam 15 detik kita bisa langsung memastikan kepribadiannya seperti apa? Coba aja hitung dalam hati. Ini dengan belajar ilmu ini Bapak Ibu, meskipun mungkin Bapak Ibu karena misalnya belum terlatih ya, Bapak Ibu mungkin belum bisa langsung tahu ini orang seluk-beluk kepribadiannya detailnya seperti apa. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa tahu dulu nih, ini orang minimal beres atau enggak. Ini orang minimal red flag atau enggak. Ini orang minimal bisa diajak kerjasama atau enggak. Ini orang mohon maaf penipu atau enggak. Itu bisa ketahuan di 7 sampai dengan 15 detik pertama. Makanya Bapak Ibu, ini tips dari saya nih. Setelah ini coba Bapak Ibu latih keisengan Anda. Misalnya nih Bapak Ibu kalau lagi ketemu orang di jalan, lagi ketemu orang di mall, sepintas coba aja niatin buat analisa orang itu. Minimal kita bisa tahu ini orang benar atau enggak. Saya juga sempat dapat pertanyaan begini Bapak Ibu. Kalau misal ternyata nih lawan bicara kita dia betul-betul berusaha untuk menyembunyikan semuanya. Misalnya contoh, pakai kacamata hitam. Bahkan mungkin wajahnya ditutup semua dengan masker atau dengan topeng misalnya. Bisa nggak ilmu ini kepake? Bisa Bapak Ibu, sangat bisa. Kembali lagi, mau orang itu berusaha untuk menutupi kayak apapun, sinyal tubuh tuh nggak mungkin bisa bohong. Ini sebenarnya Bapak Ibu, ini nih basic dari ilmu intuisi yang ujung-ujungnya itu sebetulnya akhirnya menjadi ilmu yang namanya orang bilang ilmu cenayang lah, ilmunya para indigo lah, ilmunya para orang bilang mungkin orang-orang sakti lah atau orang pintar lah. Itu sebenarnya basic ilmunya tuh ini Bapak Ibu. Nih sekarang ya saya sedikit cerita fakta menarik. Bapak Ibu kalau ada yang suka nonton film-film sihir zaman-zaman dulu,
kan banyak ya ceritanya di zaman dulu misalnya penyihirnya itu berusaha untuk melihat misalnya masa depan seseorang lewat bola kristal misalkan. Apakah tiba-tiba di matanya si penyihir itu bola kristalnya jadi muncul gambar? Enggak, Bapak Ibu. Enggak ada. Cuma seolah-olah bola kristal itu sudah menyatu sama orang yang ngeliat itu. Feelingnya dia tuh udah kuat, instingnya itu udah kuat. Tanpa sadar akhirnya alam bawah sadarnya bisa menciptakan seolah-olah ada gambar di situ. Dan ternyata akurat. Tapi latihan dasarnya ini dulu. Coba analisa kepribadian orang dulu. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang sekarang mau saya bahas nih. Gimana Pak Budi? Saya masih ada waktu Pak? Masih cukup waktunya. Masih cukup ya? Ini materi sebenarnya udah nggak terlalu banyak kok. Iya. Nanti kita ada tanya jawab juga soalnya. Oke. Siap. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah 5 hal yang yang membentuk first impression atau yang membentuk kesan pertama. Yang pertama, mohon maaf Pak Budi, bisa dibantu bacakan yang pertama Pak? Ini saya juga ada pakai catatan soalnya. Ya Pak, yang pertama adalah pemikiran dan perasaan orang tentangmu. Ini bicara masalah profiling. Profiling with feeling. Oke, Ya. lalu yang kedua rekaman memori ya, betul ya Pak ya? Betul, yang kedua rekaman memori yang berbentuk tentangmu. Nah, ini saya juga mau fokus bahas tentang 2 hal yang teratas dulu nih. Terutama saya mau tekankan yang soal rekaman memori. Gini deh, Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam hari ini, pernah nggak misalnya dulu waktu masih zaman-zamannya pacaran, Bapak Ibu bawa nih pacar atau calon pasangan ke rumah. Nah, pacar Bapak Ibu atau calon pasangan Bapak Ibu baru aja salaman sama orang tuanya Bapak Ibu. Jadi kondisinya betul-betul baru salaman nih. Belum diajak duduk, belum diajak ngobrol, apalagi diajak makan. Betul-betul baru salaman doang. Tiba-tiba orang tua Bapak Ibu langsung tarik Bapak Ibu ke belakang dan ngomong gini. Mama nggak kasih kamu pacaran sama dia. Itu orang nggak bener. Itu orang mama liatnya nggak beres. Nah, waktu kita tanya sama orang tua kita, kenapa mah? Kok mama bisa bilang itu orang nggak beres? Kenapa itu orang mama ngeliatnya kok nggak bener? Orang tua kita mungkin nggak bisa jawab. Mungkin mereka ngomongnya gini, mama nggak tahu kenapa. Pokoknya yang mama lihat dia nggak beres saja. Pokoknya kamu jangan deh deket-deket sama dia. Jangan deh apalagi pacaran married sama dia. Dan taunya beberapa minggu atau beberapa bulan setelah orang tua kita ngomong seperti itu, benar kejadian. Pertanyaannya, kok bisa orang tua kita, dia padahal nggak tahu loh, maksudnya, dan nggak bisa menjelaskan juga ini kenapa. Tapi bisa tahu ini orang benar atau nggak benar. Nah, singkat cerita gini Bapak Ibu. Orang tua kita kan hidup ya, itu sudah puluhan tahun. Pasti orang tua kita sudah ketemu dengan ratusan bahkan ribuan orang. Dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kepribadian. Tanpa sadar, kepribadian dan karakter orang itu melekat nih, menempel di dalam alam bawah sadarnya. Nah, dari situlah akhirnya orang tua kita bisa menyimpulkan, oh, kalau misalnya orang yang penampilannya kayak gini, orang yang gaya berpakaiannya seperti ini, orang yang gaya rambutnya kayak gini, rata-rata pasti kelakuannya begini nih. Rata-rata pasti kepribadiannya begini nih. Nah, orang tua kita bisa ngomong hal seperti itu karena dia samplingnya atau contohnya itu bukan hanya satu orang. Mereka udah ketemu dengan beberapa orang yang punya kemiripan. Dan rata-rata ya karakter atau kepribadiannya atau tingkah lakunya ya mirip semua.
Makanya Bapak Ibu coba deh, mulai hari ini Bapak Ibu analisa atau perhatikan baik-baik. Misalnya gini, misalnya contoh Bapak Ibu ketemu dengan 50 prospek nih selama ini yang membeli produk Bapak Ibu. Ternyata setelah Bapak Ibu presentasi ke 50 orang prospek ini, 35 orang closing. Dan hanya 15 yang akhirnya gagal closing. Coba deh, Bapak Ibu ingat-ingat lagi, dari 35 orang yang berhasil closing ini, ada nggak kemiripan dari mereka semua? Entah itu mungkin gaya berpakaiannya kah? Atau gaya rambutnya kah? Atau cara ngomongnya kah? Atau mungkin cara dia menanggapi sesuatu lah? Cara pola pikirnya kah? Ada nggak kesamaan dari mereka semua? Termasuk 15 orang yang gagal closing tadi. Coba perhatiin, ada nggak kesamaan dari mereka semua? Contoh, saya udah sering dapat sampling nih Bapak Ibu. Saya kalau misalnya let's say cerita produk digital marketing lah ke orang-orang. Rata-rata orang yang gagal closing itu cara menanggapinya semua sama. Mereka bilangnya apa? Saya nih udah tua, Joldi. Saya gaptek. Saya udah nggak punya waktu lagi buat belajar lagi dari bawah. Udah penat kepala saya. Udah pusing kepala saya. Udah mumet kepala saya. Nah, rata-rata yang ngomong kayak gini itu pasti gagal closing. Nah, tujuannya kenapa kita harus menganalisa seperti ini? Agar kita bisa punya strategi. Oke, berarti kalau misalnya saya ketemu sama orang yang tipenya kayak gini, saya nggak usah terlalu berlama-lama lah sama orang kayak gini. Buang-buang energi saya, buang-buang waktu saya. Saya coba berusaha untuk ngertiin dia maunya apa, tapi kalau emang ternyata masih belum bisa closing juga, ya udah gitu loh. Bapak Ibu nggak akan kecewa. Karena Bapak Ibu tahu, ini kepribadiannya emang orangnya kayak begini. Mau diapain pun pasti endingnya nggak enak. Dibandingkan Bapak Ibu capek-capek, mungkin di awal bisa closing tapi endingnya nanti nggak enak. Mungkin dia banyak nanya lah, bawel lah, nuntut ini itulah. Mendingan nggak usah dilayanin, misalnya kayak gitu. Karena Bapak Ibu, pada prinsipnya di ilmu fisiognomi, semakin mirip tampilan luar seseorang, semakin mirip casing seseorang, akan semakin mirip juga karakternya, kepribadiannya, dan perilaku uniknya. Oke? Nah, lalu yang ketiga ya, ini radar yang diberikan dalam 7 detik pertama ya, ini yang tadi saya bahas. Lalu yang keempat, ini yang juga nggak kalah menarik nih Bapak Ibu. Perubahan fisik seseorang tanpa kita sadari itu bisa berubah setiap 3 bulan sekali loh. Tergantung dari apa yang dia konsumsi selama 3 bulan itu. Yang saya maksud di sini konsumsi itu bukan hanya makanan dan minuman ya, tapi apa yang dia tonton, buku-buku apa yang dia baca, artikel apa yang dia baca, bagaimana lingkungannya selama 3 bulan itu, lalu dia olahraga atau enggak. Itu semuanya akan mempengaruhi first impression sebenarnya. Jadi misalnya contoh nih, saya hari ini ngelihat tadi Pak Budi Katiko di awal. First impression-nya saya ke Pak Budi, orang yang belum mengenal Pak Budi pasti mungkin akan berpikir Bapak merupakan pribadi yang tegas dan cenderung agak keras. Namun kalau orang sudah mengenal Pak Budi lebih dalam, orang akan sadar Pak Budi ini sebetulnya punya jiwa yang kebapaan sekali. Mengayomi banget. Dan Pak Budi ini cenderung family man. Nah ini kalau saya ngelihat Pak Budi sekarang. Tapi kalau saya pas kebetulan ketemunya dengan Pak Budi atau ngelihat Pak Budi 3 bulan lagi dari sekarang, bisa jadi berbeda. Contoh,
Bapak Ibu kalau misalnya ketemu dengan saya let's say 3 bulan lalu, mungkin Bapak Ibu akan ngelihat pipi saya lebih cabi. Karena kala itu makan saya lebih banyak. Tapi sekarang karena saya mulai lagi mengurangi porsi makan, ya makanya jadi lebih kelihatan tirus. Itu akan mempengaruhi first impression Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa saya selalu bilang, pastikan hari ke hari kita harus cek banget, kita harus make sure banget, kita harus berada di lingkungan yang tepat, kita harus berada di lingkungan yang positif, tontonan dan bacaan kita pun juga semaksimal mungkin yang bagus-bagus aja deh. Karena itu akan mempengaruhi first impression kita di depan calon klien juga nantinya, di depan calon partner bisnis juga nantinya. Gitu. Mohon maaf Pak Budi, yang terakhir bisa dibantu bacakan juga? Oke, yang terakhir ini adalah perintah langsung dari radar insting orang lain terhadapmu. Oke. Ini semoga cukup jelas ya. Ini tadi yang poin kelima sebetulnya udah saya bahas juga tadi di sebelum slide ini. Oke. Nah, ini slide terakhir ya untuk hari ini nih Bapak Ibu. Kalau kita bicara soal first impression. 5 hal yang mempengaruhi first impression. Jadi kalau tadi kita membahas 5 hal yang membentuk atau menciptakan first impression, yang kedua ini kita akan membahas 5 hal yang mempengaruhi first impression. Jadi sebenarnya ini kita bisa ambil dari 2 sisi nih. Bagaimana kita melihat tentang orang lain dan bagaimana orang lain melihat tentang diri kita. Gimana sih cara tolak ukurnya? Ya lewat 5 hal ini. Yang pertama, mohon maaf Pak Budi, bisa bantu ya yang pertama dan kedua Pak? Yang pertama adalah kemampuan membangun percakapan atau kita menyebutnya adalah kinestetik. Kinestetik, ya. Yang kedua adalah kesigapan dalam merespon sesuatu atau auditory mind. Nah, Yang tadi ini dibahas ya. Bapak Ibu yang tadi saya udah sampaikan ya. Jadi cara untuk bisa radar pertama nih untuk tahu orang ini nyambung nggak sama kita. Orang ini red flag nggak? Udah fokus di 2 hal ini dulu aja. Tapi kalau saya akan fokus yang ketiga. Penampilan Bapak Ibu. Meskipun seringkali ada yang ngomong sama saya gini, Joldi, penampilan itu kan seringkali bohong ya. Seringkali menipu ya. Saya sering tuh ketemu sama orang yang penampilannya rapi, keren, pakai jas, penampilannya kelihatannya kayak eksekutif. Ternyata dia penipu. Nah, tapi Bapak Ibu ya, nggak bisa bohong Bapak Ibu. Kalau kita punya level tuh mungkin sudah kaya raya banget, misalnya kayak almarhum Bob Sadino. Meskipun dia itu penampilannya mohon maaf nih saya bilang, kayak tukang rumput, kayak tukang sapu jalanan, tapi orang yang ngelihat beliau, orang tahu ini orang kaya. Ini yang punya supermarket Kemki. Ini yang punya banyak gedung-gedung tinggi di Jakarta. Orang tetap akan percaya. Ibaratnya kalau meeting dengan Bob Sadino, penampilannya hanya pakai kaos dan celana pendek dan sendal, orang tetap akan percaya. Tapi kalau kita nih yang belum sekaya beliau, kita maunya langsung berpenampilannya kayak beliau, pasti kita nggak mungkin bisa closing Bapak Ibu. Nggak mungkin bisa closing. Ya sama seperti analogi yang barusan saya sempat ceritakan. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya ketemu dengan calon partner bisnis, atau mungkin di sini Bapak Ibu ada yang menjalankan MLM misalnya, atau menjalankan asuransi. Bapak Ibu ingin merekrut downline atau merekrut prospek nih. Bapak Ibu ngelihat penampilannya itu rambutnya berantakan, tatonya di mana-mana, terus bajunya mungkin agak berantakan, celananya sobek-sobek. Percaya nggak Bapak Ibu untuk kasih bisnis MLM Bapak Ibu ke dia? Kalau saya, jujur saya nggak berani Bapak Ibu. Saya nggak mau citra bisnis saya yang tadinya udah bagus, citra bisnis saya yang tujuannya itu misalnya buat bantu orang, kok ibaratnya ambasadornya atau wajahnya nih yang menawarkan orang seperti ini. Saya pasti nggak mau. Apalagi kalau produk yang saya tawarkan itu bergerak di bidang kesehatan, kecantikan,
asuransi. Saya nggak mau sama orang yang kayak gitu. Makanya Bapak Ibu semaksimal mungkin tetap jaga penampilan Bapak Ibu. Yang saya maksud di sini dengan jaga penampilan itu sebetulnya bukan berarti Bapak Ibu kemana-mana harus pakai blazer, kemana-mana harus pakai jas. Ya enggak juga Bapak Ibu. Intinya gini loh, gunakanlah pakaian yang membuat Bapak Ibu nyaman, membuat Bapak Ibu tetap feel good. Namun kalau Bapak Ibu menggunakan pakaian tersebut, di mata Bapak Ibu dan di mata orang lain melihat, oh, lu keren ya, lu kelihatan berwibawa ya, lu kelihatan high class ya, lu kelihatannya misalnya hebat ya. Udah, contoh kalau kayak saya nyamannya ya gunakan baju-baju yang seperti ini. Cenderung berkerah ya, tapi kelihatannya masih santai, kelihatannya masih kasual, tapi kasualnya pun tetap ada kerah. Jadi tetap dapat rapihnya, tapi saya pun nggak merasa terbeban ketika menggunakan pakaian tersebut. Oke? Nah, lalu yang keempat di sini ada yang namanya momen pada saat salaman. Di sini yang bermain adalah olfactory atau indera penciuman. Saya paling senang sebenarnya pada saat momen salaman, karena pada saat momen salaman itu paling gampang untuk bisa menganalisa seseorang. Coba perhatikan, saat salaman, mata lawan bicara kita mau nggak menatap wajah kita atau mata kita? Atau justru matanya ke bawah aja? Lalu tangannya pada saat menjabat tangan kita tuh gemeter nggak? Kalau tiba-tiba gemeter, wah itu red flag. Lalu pada saat dia salaman, senyumnya itu tulus nggak? Atau kayaknya senyumnya seperti orang yang kelihatannya dibuat-buat. Kalau kelihatannya dibuat-buat, hati-hati Bapak Ibu. Makanya sebenarnya penampilan, momen salaman, dan momen saat berbagi senyuman, itu buat saya paling gampang untuk dianalisa. Oke. Nggak kerasa Bapak Ibu, materi atau presentasi saya hari ini udah selesai. Yuk, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kita eksplorasi bareng-bareng deh yuk. Saya izin untuk stop here dulu biar ngobrolnya lebih enak nih. Oke. Oke, saya kembalikan ke Pak Budi. Mari Pak oke. Budi. Thank you Mas Jordi. Waduh, menarik sekali malam hari ini ya. Ini baru first impression dulu nih ya. Jadi dari Betul. first impression kita sudah banyak belajar untuk mengenal orang gitu. Nah, mungkin nanti Anda boleh berbagi pengalaman gitu buat teman-teman. Sebenarnya tadi cukup menarik dari Jordi juga kasih tahu kita sebenarnya kita tuh sudah punya dikasih berkat, dikasih sama Tuhan radar gitu bahwa kita punya feeling gitu kan. Jadi begitu ketemu orang kita sudah bisa merasakan dari panca indera kita, kemudian dari mata, dari gesture, termasuk tadi ada yang susah menelan dan sebagainya. Kita jarang sekali melatihnya gitu kan. Nanti kalau kita sering melatihnya, maka kita lama-lama jadi peka. Ini harusnya teman-teman sales yang di sini atau teman-teman yang sering ketemu banyak orang bisa bercerita nih bahwa mereka harusnya lebih peka karena mereka sering banyak ketemu dengan orang, mengamati orang dan sebagainya gitu. Nah, gimana dengan teman-teman kita yang Mas Jordi yang memang pekerjaannya jarang ketemu orang gitu tiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 5 ketemu teman-teman itu saja gitu kan. Paling ketemu sama beberapa orang. Apakah kita bisa melatih kepekaan juga gitu kan? Kalau kebanyakan kan kita lihat bahwa sekarang ini penipuan banyak sekali gitu dari penampilan dari AI gitu kan. Nah, saya sempat juga gitu kan mengalami yang sama gitu, jadi akun saya dipakai, kemudian ada orang yang mengaku jadi teman saya, kemudian sebagainya. Teknologi juga bisa membuat kita terkecoh nih, nah gimana nih caranya kita lebih peka lagi untuk melatih sign kita agar apa yang tadi diceritakan Mas Jordi ini menjadi sebuah sebuah strategi untuk kita memulai bisnis dan sebagainya supaya kita nggak masuk ke dalam persoalan yang lebih krusial lagi. Misalnya tadi kita udah kasih sinyal nggak enak, dipaksain aja akhirnya bisnis kita jadi nggak lebih baik. Nah, mungkin ada pengalaman kita mau berbagi atau ada yang mau bertanya dengan Mas Jordi juga boleh. Silakan. Saya Pak Budi. Ya, silakan. Pak siapa nih?
Saya Yunus. Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Menarik untuk bercerita Ya, atau gimana? kenal dulu. Saya mau sharing dan juga bertanya ya. Ya, boleh. Jadi eh pengalaman saya adalah gini. Ini kan menyangkut masalah tadi saya bilang beberapa detik ya. Karena itu apakah bisa dikatakan sebagai stereotype atau ada semacam apa namanya semacam kayak sabotase atau apa ya interrupt atau apa gitu ya. Gini, pertama adalah pengalaman saya di HR itu 31 tahun di 9 perusahaan yang notabene pekerjaan saya itu juga bertemu banyak orang karyawan, kemudian juga melakukan rekrutmen, melakukan coaching, melakukan investigasi, melakukan apa kontak-kontak secara interaktif sama lembaga-lembaga atau apapun gitu ya. Dan itu banyak sekali. Yang kedua, pengalaman pernah mengalami traumatik hebat waktu saya pernah dirampok nyaris terbunuh gitu ya. Itu membuat akhirnya membentuk stigma bahwa tipikal seperti ini, kemudian juga suara seperti ini, penampilan seperti ini kategorinya adalah negatif, gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai membantu insting kita juga? Nah, itu juga pengalaman tadi bertemu dengan banyak orang dalam rekrutmen, dalam coaching, dalam apapun, gitu ya. Itu juga namanya bisa membentuk ketajaman intuisi kita. So far, ini sangat membantu saya untuk cepat merasakan insting gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berada di mana, itu dalam berapa detik itu insting saya nyaman atau enggak. Saya bisa merasakan kok kayaknya gak enak ya. Gitu. Itu dalam berapa detik setelah itu saya menghindar. Saya cenderung untuk menghindar gitu. Nah, biasanya kalau di dalam situasi beda kalau misalnya dalam kondisi eh, apa namanya ketemu sama calon-calon klien gitu ya, ketemu meeting sama siapa gitu ya, itu lebih saya setuju sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Jody tadi adalah kita nggak menghindar tapi kita mempelajari. Kalau kita merasa sudah di menit apa namanya detik kesekian sekian sekian sekian, kapan waktunya tepat untuk apa namanya menghindar karena buat apa useless juga gitu ya. Jadi wasting gitu ya, wasting time dan sebagainya. Apakah itu juga, nah itu juga, apakah juga kita membentuk semakin tipikal orang yang sama dengan apa namanya karakternya, tipikalnya atau apapun suaranya atau apapun lah yang namanya, apakah itu bisa tadi Pak Jadi bilang bahwa semakin mirip itu semakin apa namanya semakin kita mudah untuk mengenali, menjustifikasi. Apakah itu bisa dikatakan sebagai apa namanya stereotype atau generalisasi? Nah, seperti itu. Yang lainnya adalah kebetulan saya juga seorang grafolo, kemudian juga apa namanya saya juga lie detektor gitu ya, saya juga apa namanya membaca karakter orang juga dari wajah, dari gestur, dari macam-macam ya. Jadi dari literaturnya si apa Alman dan Barbara Pace gitu ya, bagaimana membaca dari karakter bentuk-bentuk muka gitu ya. Kemudian juga alis dan sebagainya gitu. Apakah itu juga membantu saya dalam hal termasuk juga kalau semakin lama waktunya itu biasanya saya mencoba lihat dari tulisannya, dia nulis sedikit itu biasanya langsung saya cepat untuk langsung cepat apa untuk melakukan sensor apa namanya filter gitu ya, analisa dan sebagainya. Itu sih berdasarkan pengalaman saya seperti itu dan memang eh itu saya setuju. Jadi ilmu ini menarik sekali karena saya juga apa namanya NLP juga macam-macam lah, hipnoterapi juga macam-macam lah. Saya belajar macam-macam Qigong, Reiki segala macam lah ya. Itu sangat membantu untuk membentuk bahwa sebenarnya manusia itu punya kekuatan, punya insting yang kuat. Kalau misalnya insting itu adalah gini, insting itu menurut saya intuisi insting itu terbentuk karena dari pengalaman cukup lama. Jadi nggak serta-merta bahwa itu bisa terbentuk karena itu berdasarkan pengalaman saya itulah terbentuk dari experience kemudian dari macam-macam lah ya dan itu juga membentuk jadi kita cepat untuk menjustifikasi Iya. gitu. Jadi Oke. itu sih kira-kira. Thank you Pak Yunus. Jadi menarik sekali ini kebetulan nih Pak Yunus profesinya sebagai HR. Memang kalau di HR itu ada beberapa tools yang bisa digunakan, termasuk dia bisa lihat apa namanya pakai warna-warna apa Pak? Warna
warna colornya dia tuh orange segala macam. Gamification ya. Iya. Ya, itu kan Jadi bisa masih kita benar lihat Pak Budi. ada tanda tangan, kemudian kita bisa Ah, dia menggambar apa, terus kemudian dari beberapa tes psikologi. benar, Nah, itu benar kita dari bisa lihat karakter grafis. orang. Tapi Ya. enggak semuanya punya kesempatan seperti Pak Yunus yang sudah mulai banyak belajar. Ya. Nah, ada beberapa orang yang apa ya, mereka tidak punya kesempatan untuk belajar. Jadi mungkin dengan teorinya Pak Jordi ini, orang-orang yang jarang ketemu orang yang saya ceritakan tadi bisa Mm-mm. dapat manfaat banyak dengan menggunakan insting mereka gitu kan. Jadi Setuju Pak Budi. betul betul. Ya, Setuju Pak gimana Mas Budi. Jordi? Penjelasannya Mas Jordi? Iya, saya mungkin izin menanggapi Pak Budi, nanti setelah itu saya akan menanggapi Pak Yunus ya. Ya. Jadi gini, betul seperti yang tadi Pak Budi sampaikan. Kalau kita jarang ketemu orang, minimal kita kan masih bisa analisa orang lewat fotonya atau lewat videonya. Kalau misalnya orang itu ada foto profil atau ada videonya. Nah, gimana caranya agar pada saat kita menganalisa seseorang itu, analisa kita tuh nggak bias. Analisa kita bisa lebih terukur, bisa lebih akurat. Gampang. Sebelum kita menganalisa, satu, pikiran tuh jangan kemana-mana Bapak Ibu. Niatkan di 7-15 detik itu fokus analisa foto orang itu. Itu satu. Jadi goalnya atau pikiran tuh harus terarah dulu ke situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum kita niatin untuk menganalisa, kita tarik nafas dulu. Tarik nafas gitu ya. Tujuannya apa? Agar kita bisa menetralkan dulu nih. Jangan sampai pikiran kita tuh masih kusut, masih ada kebawa urusan-urusan sebelumnya, akhirnya malah kita punya analisa jadi nggak akurat. Dengan tarik nafas sekali dua kali itu bisa membantu untuk menetralkan pikiran kita, menetralkan emosi kita. Nah, udah habis itu fokus aja, fokus selama 7-15 detik itu untuk melihat orang itu. Pasti bisa kok. Karena jujur aja Bapak Ibu, saya waktu itu kalau boleh sedikit cerita ya, di saat kebanyakan teman-teman saya yang lain, mereka waktu belajar ilmu freestyle physiognomy ini, mereka butuh waktu 5 hari untuk belajar jadi seorang certified trainer. Tapi saya dikasih kesempatan khusus sama guru saya. Saya cuma 4 jam. 4 jam udah dilulusin. Kenapa bisa begitu? Karena saya langsung nantangin guru saya. Saya bilang gini, Pak, coba dong kirimkan saya foto teman-teman Bapak atau kenalan-kenalan Bapak yang saya sama sekali nggak tahu. Kasih saya 4-5 foto. Lalu saya mau analisa, saya lihat fotonya satu persatu. Dan saya cross check sama dia, benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Dan ternyata beliau bilang benar. Karena yang saya lakukan itu, saya hanya fokus, tarik nafas, fokus untuk lihat, fokus untuk analisa, dan ternyata itu bisa. Sangat-sangat bisa. Nah, lalu kalau untuk Pak Yunus sebelumnya saya izin sungkem dulu nih Pak. Ilmu Bapak ternyata banyak banget Pak. Saya grafo itu baru belajar basicnya lah. Saya masih belajar. Saya grafologi baru belajar basicnya. Lie detector malah saya belum ambil sebenarnya. Tapi keren Pak. Saya izin sungkem dulu nih Pak. Sama ini suhu Pak Yunus nih. Jadi Saya gini loh ikut Pak. Pak Jordi belajar karena saya belajar, saya nggak tahu saya belajar. Thank you Pak. Gini Pak. Betul seperti yang Bapak bilang. Orang mungkin kesannya itu menganggap, alah itu mah cuma stereotype lah gitu loh. Tapi ternyata kalau kita ngecek langsung ke lapangan Pak, itu benar kejadian loh Pak. Orang yang semakin mirip fisiknya, semakin mirip casing atau tampilan luarnya, begitu dicek kepribadiannya ada kemiripan. Contoh paling gampang deh kita bilang, yang waktu itu sempat viral tuh Pak, Apa tuh? Pak Haryo, si Jordi Putus ya? keputus ya? Putus jaringannya ya. Suaranya hilang. Suaranya hilang ya, ya keputus ya, dia Suaranya bunyi hilang, sekarang. gambarnya juga hilang.
Iya, iya, iya. Jadi sinyalnya Pak, bagus. kita selingi foto bersama dulu aja, Pak. Ah iya, Boleh kita foto boleh bersama. di oke videonya di onin dulu ya. Videonya di-on-in semua, kita foto Ah, bersama. Ya, yang mau foto boleh. Bu Ida, Pak Damar. Yang lainnya boleh dibuka videonya. Yang mau foto, silahkan. Ya, hitung ketiga ya. Yuk. Oke, Coach. Yuk, hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Yuk, senyum semuanya ya. Ya, oke. Ya, sudah. Oke. Nah, ini berhubung Pak Jordi terputus, gitu nanti kita akan hubungi lagi dengan Pak Jordi, minta materinya untuk kemudian kita coba sharing. Tapi tadi pertanyaan dari Mas Yunus cukup bagus gitu kan. Jadi memang ada beberapa teman-teman kita yang memang profesinya di HR gitu kan, apalagi trainer, biasanya mereka sudah banyak belajar untuk mengenal beberapa karakter orang gitu di perilaku konsumen gitu. Kalau kita yang orang marketing belajar perilaku konsumen juga kita belajar tentang perilaku konsumen itu dari karakter wajah, karakter bentuk tubuh dan sebagainya. Kita mengenal eh, perilaku dari konsumen kita atau kepribadian dari konsumen kita. Tapi beberapa teman kita juga yang ada di sini gitu ya, banyak juga mereka yang belum punya kesempatan untuk bisa belajar untuk mengenal orang. Nah, salah satu teori yang tadi strategi yang tadi dibawakan Pak Jody ini cukup baik gitu ya. Yang penting kita coba melatih indera kita ya Pak Yunus ya. ya. Indera kita, feeling kita gitu. Saya juga pernah gitu melatih feeling dengan cara melihat, kadang-kadang tadi bikin stereotip dan sebagainya, kejadian-kejadian kita ketipu orang yang seperti apa gitu kan. Tapi kalau tadi menganalisa foto, sekarang foto banyak yang diedit tuh, susah sekali kita menganalisa orang. Bahkan suara juga sama, ini suaranya kok mirip banget sama teman saya cara Oke, bicaranya. pakai filter Pak. Udah canggih teknologi AI, tapi kalau kita ketemu sebaiknya kalau kita mau berbisnis, ini buat teman-teman juga, sebaiknya ketemu. Kalau kita mau berpartner tuh ketemu bertatap muka. Dari situ kita bisa tahu partner bisnis kita. Jangan lewat Zoom aja kita udah percaya gitu kan, atau lewat media elektronik, sebaiknya ketemu bertatap muka. Tadi ada pertama kita mendengarkan dia dulu waktu bicara, itu penting banget karena saya punya pengalaman buruk juga nih Pak Yunus. Jadi ketemu orang saya percaya aja karena jarak jauh gitu. Akhirnya banyak juga kegagalan-kegagalan yang terjadi. Jadi usul saya kalau untuk berbisnis sebaiknya kita bertemu bertatap, entah itu ada di mana, kita coba usahakan untuk dapat bertemu, apalagi bisnisnya dalam nilai yang cukup besar. Ya. Dari saya itu sih nanti materi-materi yang akan disampaikan tadi sama Jordi akan saya sampaikan juga buat teman-teman gitu kan. Semoga forum ini kita akan tetap bikin forum ini. Jadi sebenarnya kita juga nanti akan bicara, mungkin Pak Yunus juga boleh menjadi pembicara di kita gitu. Jadi banyak teman-teman kita juga owner-owner muda gitu kan, yang mereka sebenarnya butuh partner gitu, yang mereka butuh partner untuk diskusi dalam sebuah forum. Jadi ada beberapa dilema yang terjadi, yang kebetulan saya juga pegang beberapa klien gitu kan. Beberapa klien, kebanyakan sih dilemanya banyak sekali yang mereka kadang-kadang tidak mau bertanya gitu dengan orang. Nah, kita bisa jadi sebuah forum yang kemudian untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan gitu. Sehingga kita juga bisa menambah ilmu, menambah amal gitu kan ya Pak ya, karena ilmu nggak dibawa mati gitu kan. Jadi kita menambah amal juga buat teman-teman untuk Amin. kemudian forum yang Halo Coach ini menjadi forum kita bersama. Jadi saya bicara sama Mas Haryo Dito, Mas Haryo, kita ada forum Halo Coach, kenapa ini nggak dijadiin forum aja untuk kita berdiskusi gitu kan, malam hari seminggu sekali atau Jumat lah pulang kantor ada kepenatan. Jadi ada forum di mana kita bisa berbagi. Jadi banyak owner yang pengen tahu, oh dari sisi HR gimana, mereka mungkin HR-nya
banyak juga karena keterbatasan budget nggak bisa dapetin HR yang profesional, tapi kemudian adanya Halo Coach mereka dapat insight gitu kan di situ. Dari sisi yang lain, dari sales, itu banyak problem-problem di sales gitu kan, penyelesaiannya seperti apa, dari proses rekrutmen, dari apa, banyak hal yang bisa kita, sampaikan di, Halo Coach ini untuk sama-sama berbagi gitu. Jadi niatan saya dengan Pak Haryodito membuat forum Halo Coach itu adalah sebenarnya forum untuk berbagi. Mungkin Pak Haryodito mau tambahkan? Kebetulan di sini masih, kumpul sekitar 19 orang ya. Jadi saya senang sekali, jadi dari hari Senin kemarin sudah 21 orang, jadi tiap malam semoga bisa bertambah forum ini untuk forum berbagi pengalaman dan pengetahuan. Silakan Pak Haryo. Ya, oke, terima kasih Pak Budi Kartiko. Nah, ini ada Bro Yunus ini. Langsung saya daulat untuk mengisi forum pekan depan. Saya pembelajar, Pak Haryo. Belajar terus kapan prakteknya, kapan lulusnya. Kalau Bro Yunus ini sudah nggak perlu belajar lagi, sudah kawaan ya, tinggal berbagi aja gitu ya. Makanya langsung saya minta untuk berbagi untuk pekan depan. Ya, Bro Yunus ya. Amin ya, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Kita masih menunggu Bro Jordi untuk berusaha untuk join kembali. Ya, tetapi silahkan jika ada teman-teman di sini yang ingin sharing atau tanya jawab, kita diskusi ngobrol-ngobrol, silahkan. Ya, atau kita tes dulu pengen Bu ngobrol Jordi. Pak, pengen ngobrol dengan Pak Yunus Pak. Oh, boleh. silakan Bu Ida, silakan Bu Ida. Ya. Silakan Bu Ida. Iya, malam Pak Yunus. Malam Bu Ida. Apa kabar? Pak, tadi monggo, Bu. ya baik Pak. Tadi berdasarkan pengalaman Bapak itu kan kebanyakan melihat wajah ya Pak, postur wajah seperti itu. Kalau untuk itu saya ilmunya belum Pak, belum nyampe. Cuma saya selama ini sih pakai respon atau gaya bicara gitu Pak. Terus ya itu seperti yang disebut tadi, penipu itu gaya bicaranya bagus, halus, terlihat profesional gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya nipu. Nah, ini kayaknya ilmu apa ini Pak yang saya mesti perdalam. Oke. Jadi begini Bu Ida, kalau simpelnya gini, kita bisa sebenarnya manusia itu, saya kebetulan juga belajar macam-macam karena untuk membantu untuk melengkapi kita saya di HR, saya juga sebagai trainer juga, dosen dan lain-lain, asesor dan coach lah. Nah itu sangat membantu. Jadi kalau misalnya bagi yang pemula-pemula, nah ini gimana coach belajarnya? Oke, satu-satu dulu gitu. Waktu itu kan saya belajar NLP dulu, kemudian belajar hipnosis terapi, belajar. Nah, kalau untuk bagi pemula-pemula ini adalah gini. Sebenarnya gini, manusia itu secara fisiologi itu seperti yang sudah disampaikan sama Pak Jody tadi, itu memang bisa dipelajari dari bentuk. Jadi saya pelajari manusia itu dari bentuk wajah, dari bentuk wajahnya misalnya oval, lonjong, kotak dan sebagainya itu membentuk karakteristik. Karena saya juga saya pelajarin dari beberapa literatur, buku-buku psikologi dunia, ya dari buku author yang buku-buku yang terkenal. Itu memang bisa dipelajarin dari gestur. Saya pelajarin juga mikroekspresi, membaca gestur, kemudian juga membaca menganalisa statement analisis. Jadi penipu dengan berbagai gaya kan bisa macam-macam ya. Kemudian juga kita bisa pelajari dari gesturnya. Kemudian kita pelajari dari ekspresinya ketika kita menanyakan sesuatu, ekspresinya gimana. Kemudian juga kita bisa lihat dari gerak bola matanya. Gerak bola matanya itu semua manusia itu kan ketika berpikir, mengingat ataupun membayangkan sesuatu yang belum terjadi, itu pasti bisa akan ke kiri atas, ke kanan atas, kemudian ke bawah dan semua itu ada artinya. Nah, termasuk juga bagi orang-orang yang menipu karena kasus-kasus yang ilmu yang saya pelajari semua, termasuk juga saya di semua 9 perusahaan itu adalah saya sudah mem-PHK karena kasus-kasusnya adalah fraud, pemalsuan, kemudian masalah keuangan, masalah pemalsuan surat sakit, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan atasan, kwitansi obat, macam-macam lah. Itu kemudian juga kita bisa mendeteksi bahwa seseorang itu berselingkuh atau tidak, gitu ya. Nah, itu kita bisa belajarin itu semuanya, Bu.
gitu. Jadi kalau misalnya di awal itu kalau ibu melihatnya dari respon dan sebagainya, iya nggak apa-apa. Karena memang gini, kalau yang sharing tadi Pak Jody tadi itu sangat membantu sekali bahwa memang sebenarnya kita bisa lihat dari FAKOK. Jadi visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. Itu kita bisa lihat karena membantu kita termasuk juga semacam beberapa referensi. Misalnya kalau tipikal orang yang seperti ini yang pernah kita memori kita itu sudah terekam dalam alam bawah sadar kita, unconscious mind kita, itu terbentuk bahwa kalau tipikal orang yang begini-begini, kita sudah ketemu sekian orang, itu akan membentuk biasanya karakternya pasti perilakunya begini-begini begini. Itu mendekati. Jadi nggak bisa, dia bisa jadi mungkin tidak bisa dijudgment 100%. Tapi sekian persennya 50%-nya lebih itu mirip. Nah, itu ya berdasarkan pengalaman saya sudah banyak interview dari level apa, director, kemudian sampai level yang paling bawah, office boy dan sebagainya. Itu juga saya perhatikan polanya, pola perilakunya, kemudian saat ketika duduk, ketika misalnya tadi bilangnya salaman, pada saat kemudian apa namanya merespon, nah, dan sebagainya. Itu kan bisa kita pelajarin di awal-awal. Jadi kesan pertama itu sangat membantu untuk selanjutnya. Apalagi kalau misalnya di level-levelnya direksi, manajemen, CEO itu katakan kita baru ketemu sekali aja dikasih kandidat, dia langsung bilang begini, eh interview cuma satu pertanyaan doang, udah selesai. Nah, karena apa? Itu adalah kekuatan dari intuisi yang beliau punya. Dan itu berdasarkan apa? Berdasarkan terbentuk dari pengalaman-pengalaman beliau yang banyak gitu ya. Dan pengalaman Bu Ida misalnya banyak sekali, itu akan membentuk intuisi yang kuat. Nah, kadang-kadang kita sudah kalau sudah bermain logika, itu sudah merusak kita sudah terlalu banyak kompromi, intervensi, sehingga akhirnya kita jadi nggak objektif lagi. Karena kita pakai pakai logika. Jadi kalau misalnya biarkan feeling itu, intuisi itu dipertajam bekerja. Kalau manusia biasanya kalau kalau usia usia ya 0 sampai 12 itu kan apa namanya pintu rasnya kita masih masih apa namanya auranya kita bisa bisa membaca apa namanya aura sekitarnya negatif atau positif yang disampaikan orang lain. Anak-anak kecil itu dari 12 tahun sampai 12 tahun itu lebih lebih bisa merasakan bahwa dia nyaman atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah 12 tahun ke atas, itu sudah pintu rasnya tertutup sehingga apa? Yang muncul adalah manusia itu kebanyakan menggunakan logikanya. Kalau misalnya penampilan seperti ini, nggak mungkin, pasti, pasti nggak mungkin menipu. Kalau penampilannya rapi, masa sih dia mau membohongi saya? Kalau penampilannya buruk seperti ini, oh pasti dia mau mencuri. Nah itu kan karena stigma-stigma yang akhirnya terbentuk karena dari logika. Nah, jadi kalau misalnya kalau dikaitkan sama apa yang di-sharing sama Pak Yodi tadi, itu lebih kepada kemampuan intuisi dan feeling kita yang bekerja. Nah, baru kita perlu logika, perlu juga setelah proses itu kita lewatin, baru kita menggunakan logika. Nah, logika itu dipakai setelah kita melakukan interaksi dan komunikasi. Oh, ternyata kalau misalnya ini, oh rugi dong kalau saya ambil ini, pasti akan begini-gini. Nah, itu sudah pakai logika, tapi setelah fase yang the first impression itu sudah dilakukan. Jadi feelingnya seperti apa? Feelingnya nyaman atau tidak? Biasanya kalau misalnya entah itu ketemu kandidat atau ketemu orang yang baru ketemu, biasanya itu nyaman atau tidaknya saya bisa merasakan itu di awal-awal berapa detik, sekian detik, oh nggak nyaman. Kayaknya feeling saya nggak, kayaknya orang itu nggak baik. Ah, udah cepat gitu aja. Nah biasanya itu saya sudah lakukan itu sekian tahun dan itu membantu sih, membantu di dalam interaksi dan komunikasi. Itu sih Bu Ida, gitu. Ya Bu Iya, Ida, ada iya Pak. Ya, kadang saya tuh ketemu orang ya, terus dia bicara, terus kesan yang saya tangkap itu gini Pak, orang ini kok terlalu baik ya, sepertinya dibuat-buat. Itu mestinya saya udah itu ya Pak, Pakai udah feeling, apa ya. Pakai feeling mestinya sama saya lihat udah dari bisa ekspresi mukanya menyimpulkan Bu. ya Pak. Ah, Ya, ah. Nah, biasanya dikombinasikan, Bu. Karena gini aja, feeling biasanya Ibu coba kombinasikan sama ekspresi wajah. Jadi kalau ekspresi oh, wajah, nah misalnya gini,
kalau misalnya kita bisa merasakan bahwa orang itu tulus atau enggaknya, lihat dari ekspresi wajahnya. Ada senyuman di mana senyuman yang tulus sama senyuman yang sinis. Nah, itu kalau misalnya someday kalau saya sharing, saya kasih tahu bedanya di mana sih sebenarnya kalau senyuman yang tulus sama senyuman yang sinis. Nah, itu walaupun kesannya kita melihat orang yang awam melihatnya, oh dia baik, dia support saya, dia memberikan apa namanya konkret buat saya dan sebagainya, dan kita happy dan sebagainya. Enggak, kalau saya sudah pakai itu filter mikro ekspresi, jadi saya tahu. Jadi feeling saya bekerja langsung. Ah, dia nggak tulus, fake doang gitu. Saya senyum, tapi saya senyum aja gitu. Saya tahu, tapi saya diam aja gitu. Wah, ini untuk minggu depan bagus nih mikro ekspresi nih, mikro ekspresi Bu. Jadi Bu Ida besok minggu depan bisa ikut lagi nih karena Pak Yunus akan bicara materi mikro ekspresi gitu kan. Karena Pak. emang kuncinya di sini Pak Pak Yunus ya. Jadi kita ngelihat itu kadang-kadang ngelihat orang gitu kan tadi tertipu penampilan, tapi kalau kita bisa tadi membaca, oh ini ekspresinya senyumnya nggak tulus nih gitu kan, oh ini ada udang di balik batu gitu kan, supaya kita nggak seuzon kan. Jadi kalau ketemu orang kan kadang-kadang jangan seuzon dulu loh, orangnya baik kok gitu kan, tiba-tiba udah jalan 4 bulan kita ketipu gitu. Nah karena apa? Karena kita tadi kurang peka, walaupun sebenarnya kita udah bilang intuisinya enak nih gitu, karena biasanya apa ya tadi yang dibicara Pak Jody kan tuh 5 menit 7 detik pertama itu kan Pak Budi. Ya. Saya ulangi lagi deh Pak. Jadi ini intinya ada Pak Jody masih ada di situ ternyata. Tuh udah hadir tuh. Udah hadir. Silakan Pak Jody. Suhunya Ya, udah datang. sorry tadi saya sedikit kelempar ya. Ini makanya saya matikan kamera deh biar lebih enak. Jadi tadi intinya kadang-kadang kalau misalnya dalam 7 detik, 4 detik pertama tuh kita berasa mungkin agak-agak nyaman gitu. Oke aja. Cuma masuk ke detik ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 kok mulai nggak enak. Nah, itu yang tadi mungkin Pak Budi bilang, awalnya kita nyaman-nyaman aja kerjasama, berapa bulan ditendang. Itu bisa kejadian. Keren. Tadi saya juga udah dengerin sharingnya Pak Yunus dari tadi. Mantap loh Pak, bener-bener saya masih berguru Pak. Saya masih berguru Pak. Iya berguru, besok ada sesinya Pak Yunus ini. Aduh, jangan deh Bang. Ekspresi gitu. Aduh, top banget nih. Jadi minggu depan Senin ya. Gitu ya Pak Haryo ya. Pak Haryo. Ya, betul. Ya, jadi kita besok materinya mikro ekspresi, langsung saya tembak aja Pak. Ya, Pak Budi udah hampir jam 9, mungkin diminta Pak ya. Jordi untuk Pak Jordi mungkin bisa kasih closing speech, silahkan. Oke. Pak Jordi. Ya, sekali lagi thank you buat Bapak Ibu semuanya yang sudah ikutan belajar dan mau dengarkan sharing saya malam hari ini. Nah, buat Bapak Ibu sekali lagi yang ingin mempelajari ilmu fisiognomi ini lebih lanjut, nanti mungkin Pak Budi juga boleh dibantu untuk share screen ya. Kemarin saya udah kirim ke Pak Haryo kalau nggak salah flyernya. Ya. Jadi nanti di tanggal 26 April hari Sabtu ya, Sabtu depan, saya akan mengadakan pelatihan di Jakarta, kemungkinan di Hotel Amaris Pancoran atau Amaris Tebet, di mana kita selama 1 harian full, saya dan guru saya Pak Fuad Hasan, kita akan bedah ilmu freestyle fisiognomi for business ini lebih detail. Jadi memang kita nggak hanya sekedar belajar tentang first impression aja nih. Kita akan membedah bagaimana mengenali kepribadian orang lewat bentuk wajah. Lalu ada nggak sih hubungannya antara ilmu psikologi DISC dengan bentuk-bentuk wajah? Nah, kita juga akan sama-sama membedah kepribadian orang lewat aroma parfum yang orang tersebut gunakan dan membedah kepribadian seseorang lewat tekanan suaranya atau cara bicaranya. Nah, enaknya kita kalau di workshop offline, kita akan banyak role play. Saya akan nanti ajak peserta berdua atau bertiga saling bergantian untuk menganalisa kepribadian masing-masing. Jadi benar-benar sesinya 1 harian tuh full praktek. Nah, investasinya sendiri hanya di 850.000. Di sini Bapak Ibu otomatis akan dapat juga
Satu pastinya digital handout-nya, Bapak Ibu akan dapat grup WhatsApp juga bimbingan bersama saya dan guru saya, dan pastinya sudah include 1 kali lunch dan 2 kali coffee break di Hotel Amanisnya. Nanti untuk yang mau daftar enaknya gimana nih Pak Budi? Ke saya atau ke grupnya Halo Coach dulu? Boleh ke Halo Coach aja, nanti Boleh. dimasukin ke Halo Coach, kita bantu untuk mengakomodasi buat teman-teman yang mau ikut sesi trainingnya Mas Jordi dan Pak Fuad ya langsung ya dengan gurunya. Betul. Gitu, terus bersertifikasi juga gitu, banyak yang Oh bisa. sorry, yang ini nggak dapat sertifikat Pak. Oh nggak dapat ya, nggak dapat sertifikat. Jadi ini cuma Yang ini nggak practice sertifikasi, aja ini ya. hanya betul, ini hanya workshop tapi 1 Workshop harian aja. full praktek. Full praktek ya. Nanti kalau yang sertifikat beda lagi ya Pak Jordi. Beda lagi. Karena pelajarannya lebih detail lagi ya. Di kelas sertifikasi itu yang tadi Pak Yunus cerita, kita akan bahas sampai ke micro expression, beda alis, beda mata. Wah itu repot lagi. Oke. 5 Boleh. hari itu Pak. Ya boleh, ini sehari aja, investasinya nggak mahal, 800.000, nanti bisa daftar di Halo Coach gitu kan. Kita ada Halo Coach. Nanti kita akomodasi untuk kebutuhan teman-teman yang mau ikut di trainingnya Mas Jordi. Oke? Ya. Oke, dari saya sekian sesi malam hari ini. Thank you Pak Budi, thank you Pak Haryo buat kebersamaannya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan banyak manfaat dan saya doakan kita semua selalu sehat, bahagia, panjang umur dan semakin berlimpah-limpah rezekinya. Thank you. Amin, Makasih makasih Coach. Pak Malam. Jody, Baik, makasih Pak terima Budi. kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Malam, makasih. Malam, thank you. Saya izin live duluan ya. Oke.